Puji Tuhan, selamat malam, suatu kebahagiaan buat saya untuk menyapa seluruh keluarga besar Sosyanim, bahkan para pendengar lain yang mau mengikuti, mau menikmati kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita akan memulai renungan kita dengan doa, bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau mau lagi memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu menjadi sesuatu kekayaan yang membuat kami boleh sanggup menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami buka untuk kebenaran firman Tuhan. Menerangi langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini bersama kita akan mengangkat suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kehidupan yang Bercahaya. Perhatikan sama-sama dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing, satu perkataan Tuhan Yesus buat kehidupan orang-orang percaya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bagaimana hari-hari ini? Keadaan-keadaan yang semakin sulit, keadaan-keadaan yang mungkin semakin menghimpit, bahkan hampir lemah tidak berdaya. Namun kalau saat ini kita menyediakan hati kita untuk firman Tuhan menerangi kita lagi, kita akan sadar bahwa di tengah keadaan yang sulit ini pun, gereja Tuhan tidak boleh lupa dengan jati dirinya sebagai terang dunia. Yesus datang untuk mengerjakan suatu tatanan kehidupan yang baru buat orang-orang yang mau mengikut Dia. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dalam Yohanes 8 ayat 12, sebuah perkataan Tuhan Yesus lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Barang siapa mengikut Yesus akan diberikan terang hidup. Amin. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan terang itu akan bercahaya dalam kegelapan. Dan perhatikan ayat yang kelima ya. Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saya percaya ketika firman Tuhan ini kita renungkan, terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak dapat dikuasai oleh kegelapan dunia ini. Keadaan apapun boleh terjadi, namun keadaan-keadaan ini tidak akan membuat cahaya itu menjadi hilang dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, bicara tentang kehidupan yang bercahaya, saya mau kembali mereview, mengingatkan diri kita bahwa mungkin ada satu kehidupan lama ya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-8. Suatu kehidupan yang lama, satu identitas manusia yang lama ya. Mungkin ini pun kehidupan kita yang dahulu. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kehidupan lama kita memang dahulu kita ada. Namun Dia memanggil kita keluar dari kegelapan itu. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sehingga kita punya kehidupan yang baru, ada satu tugas yang baru yang perlu kita kerjakan nanti ya, akan ada di dalam bagian yang berikutnya. Bahwa identitas yang baru itu mengarah kepada ayat yang ke-9-nya. Ya. Ada satu tugas, ayat yang 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini identitas kita yang baru. Kehidupan kita, cahaya kehidupan itu harus membawa kita terus melakukan apa yang baik, yang benar, yang adil. Ya. Saya juga mengangkat satu ayat yang luar biasa buat saya waktu saya merenungkan ini dan membagikannya kepada kita semua di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5, kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing mungkin. Yohanes 9 ayat ke-5. Ini pun perkataan Yesus. Yesus katakan seperti ini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Satu keadaan waktu Tuhan Yesus datang, Dia datang sebagai terang yang membawa hidup buat manusia. Catatannya memang bahwa banyak orang sebenarnya tidak suka. Ya, mereka yang tetap mau tinggal dalam kegelapan tidak menyukai terang itu, bahkan membencinya. Kalau kita perhatikan dalam perkataan Yesus ini, selama aku dalam dunia, kita tahu Tuhan Yesus waktu Dia menjadi serupa dengan manusia, Dia tidak untuk selama-lamanya ada tinggal di dalam dunia ini. Tapi Dia naik ke surga dan Dia berikan rohnya untuk berjalan bersama dengan kita sampai saat ini. Yesus naik ke surga. Ya. Kata selama Yesus ada di dalam dunia, aku terang dunia. Mari perhatikan bahwa artinya ada sesuatu yang Yesus telah siratkan. Bahwa terang itu akan dilanjutkan oleh apa? Oleh kualitas kehidupan pengikut-pengikutnya. Orang-orang percaya. Karya Tuhan mungkin selesai di atas kayu salib untuk membawa kita, melepaskan kita dari kegelapan. Namun tidak berhenti, harus ada kehidupan orang-orang percaya yang terus bercahaya. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Hanya mungkin jadi pengikut-pengikut aja. Ya. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Selama Yesus di dalam dunia, Dia terang dunia. Tapi ingat, Ia jadikan kita pengikut-pengikut yang punya kualitas untuk bercahaya. Ini proyek Tuhan. Dia nggak sekedar berhenti untuk kumpulin pengikut-pengikut. Tapi pengikut-pengikut itu akan menghasilkan terus. Seperti Efesus 5 katakan ayat 9. Akan membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Untuk apa? Mari kita perhatikan juga. Proyek ini ya. Keselamatan akan sampai kepada bangsa-bangsa. Waktu apa? Waktu kita perhatikan Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kehidupan kita yang bercahaya itu akan menuntun. Cahaya itu akan menuntun, cahaya dalam diri kita yang kita terima dari Tuhan. Itu akan menuntun juga banyak orang kepada kebenaran. Di dalamnya kita akan lakukan amanat agung. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Namun apa yang harus kita perhatikan agar hidup kita dapat tetap bercahaya?
Kita perlu belajar ya tentang pelita, cahaya ini. Dikatakan Mazmur 119 ayat 105, siapa yang tidak kenal ayat ini, siapa yang belum hafal ayat ini? Mazmur 119 ayat yang kelima katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 katakan firman itu pelita. Kita mari belajar tentang pelita. Mazmur 36 ayat yang ke-10 katakan juga, di dalam terang-Mu itu kami melihat terang. Amin. Karena itu hal yang perlu kita perhatikan agar hidup kita tetap bercahaya. Yang pertama, perhatikan mata kita. Mata dikatakan adalah pelita tubuh. Lukas 11 ayat yang ke-35. Satu peringatan. Lukas 11 ayat yang ke-35. Saya akan mulai di dalam ayat yang ke-34 ya. Ini tentang pelita tubuh. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jangan mata kita sampai disalahgunakan untuk melihat keadaan-keadaan. Mata kita memandang, oh keadaannya tampaknya suram. Kok kita lihat keadaannya bukan baik. Tapi mata kita jadi salah dalam memperhatikan keadaan. Karena kita pakai mata jasmani kita. Sehingga yang terjadi keadaan-keadaan sekitar kita mempengaruhi hati kita. Mari yang pertama agar kita tetap bercahaya. Perhatikan mata kita. Jangan sampai keadaan-keadaan dunia yang kita perhatikan dengan mata kita membuat kita kendor di dalam Tuhan. Yang kedua, masih tentang pelita. Perhatikan cara kita mendengar. Markus 4 ayat yang ke-24. Saya akan memulainya membacakan buat kita dari ayat yang ke-23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perikop ini berjudul tentang perumpamaan, tentang pelita dan tentang ukuran. Perhatikan cara kita mendengar. Apa yang perlu kita dengar? Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tapi bukan sekedar mendengar keadaan-keadaan, berita-berita hari-hari ini. Ya. Yang membuat kita gelisah. Tapi mari banyak mendengar firman Tuhan. Ukuran kita waktu kita menyukai firman, kita akan tambah-tambahkan. Ukuran yang kita pakai dikatakan ayat yang ke-24. Ukuran waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu akan makin kita suka, makin kita punya firman, kita akan diperkaya. Tapi kalau kita nggak punya, malah akan diambil. Karena itu, untuk kita dapat tetap bercahaya, mari perhatikan mata kita dalam melihat. Telinga kita untuk mendengar, banyak mendengar firman. Karena firman itu akan menerangi kehidupan kita untuk kita dapat terus bercahaya. Di dalam terang Tuhan kita akan melihat terang. Ini yang memampukan kita bercahaya, hidupan yang bercahaya. Mari ingatkan, sampaikan di dalam diri kita, self talk, katakan kepada diri kita, keadaan apapun di dunia ini tidak dapat menguasai terang, cahaya yang Tuhan berikan. Hari-hari ini penghulu-penghulu di udara itu kuasa-kuasa kegelapan menjadi lawan terang ini, ya. Sementara dunia sibuk mempersiapkan pemerintahan antikristus. Ada keadaan-keadaan, tapi ingat, mari Yesus memberikan kita suatu kehidupan, tatanan yang baru. Istilah yang populer saat ini new normal, ya. Tapi Yesus datang mengerjakan suatu tatanan kehidupan yang baru. Buat orang-orang yang mau mengikut Yesus, Dia akan berikan terang itu untuk kita bercahaya. Mari di awal bulan ini, biarlah kehidupan kita semakin bercahaya. Karena begitu limpah firman Tuhan yang terus kita perhatikan, kita terus mau lakukan. Bersama-sama untuk menuntun banyak orang
mengenal kebenaran. Tuhan tolong mampukan kita terus kuat di dalam Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan kepala, serahkan lagi kehidupan kita supaya Tuhan pakai kehidupan kita untuk bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah menuntun kami keluar dari kegelapan, masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Karena itu kami percaya Tuhan akan memampukan kami menghasilkan kehidupan yang berkualitas, menghasilkan kehidupan yang bercahaya, supaya misi Tuhan ada di dunia ini boleh kami kerjakan, kami boleh kami lanjutkan sebagai pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Karena kami adalah terang dunia yang akan menerangi. Karena itu tolong sucikan kehidupan kami, bersihkan kami terus, terangi terus jalan-jalan kami, supaya kami terus menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami supaya bukan menjadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan, tapi boleh melihat terang Tuhan yang bercahaya. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpin umat-umat Tuhan terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan kita harus bercahaya. Gerejaku adalah